Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roberto Minggulan, NIM A1A2 18024. Baik, di sini saya akan menerangkan hasil dari proposal saya, yaitu tentang yang saya angkat judulnya penerapan metode diskusi untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Dari judul ini adanya langkah-langkah dalam penyusunan proposal. Itu yang pertama, adanya latar belakang yang saya buat, yaitu di dalam latar belakang ini dituliskan bahwa metode belajar adalah keseluruhan rangkaian pembelajaran di sekolah, baik dari segi materi yang meliputi pembelajaran di setiap kelas yang dilakukan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu metode belajar diskusi adalah metode yang dilakukan oleh guru kepada siswa-siswinya di dalam kelas secara langsung atau tidak langsung. Dan metode diskusi ini, siswa diharapkan memiliki keaktifan dan kekreatifan yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu adanya batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah dan rumusan masalah ini saya angkat dari hasil dari latar belakang yang saya buat. Di mana dalam batasan masalah, yaitu adanya dalam batasan spesial. Batasan spesial ini adalah ruang lingkup yang memayungi keseluruhan kreativitas guru di SMA Negeri 1 Pangaribuan, yaitu dengan melakukan metode diskusi, yaitu untuk bertujuan meningkatkan pembelajaran sejarah terkhususnya di kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut juga saya bisa mengangkat satu rumusan masalah, yaitu bagaimana meningkatkan metode belajar diskusi mata pelajaran sejarah di kelas SMA Negeri 1 Pangaribuan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Saya mengangkat judul ini adanya tujuan yang saya arahkan, yaitu yang pertama yaitu manfaat teoritis. Di mana dalam manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu, pengetahuan, dan dapat menjadi referensi dalam menambah wawasan dan pengetahuan akademis terhadap siswa, guru, dan juga bagi sekolah, demi meningkatkan daya pembelajaran yang bermutu. Yang kedua itu manfaat praktis, di mana dalam manfaat praktis ini saya mengarahkan tujuannya kepada tiga pihak. Yang pertama kepada guru, di mana dalam guru ini berguna sebagai ilmu pengetahuan untuk dijadikan sumber belajar. Yang kedua yaitu bagi siswa, di mana bagi siswa tujuan dari metode ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan atau kekreatifan siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu bagi bagi sekolah, di mana bagi sekolah yaitu meningkatkan mutu dan kualitas dan keaktifan proses pembelajaran di sekolah dalam bersaing di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya itu bab 2, di mana dalam bab 2 ini adanya itu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini, si penulis melakukan studi relevan, di mana studi relevan ini yaitu adanya perbandingan definisi motivasi belajar sejarah. Di sini adanya pembandingan dari pendapat-pendapat para ahli tentang penulisan dari proposal yang saya buat. Itu yang pertama, yaitu dari beberapa tulisan yang telah ditemukan oleh yang seperti jurnal, skripsi, dan diserta yang mengungkapkan tema tersebut dapat dijadikan pembanding oleh penulis tentang sejauh mana masalah dan dibahas dalam tulisan tersebut. Terus yang berikutnya yaitu menurut tulisan yang ditulis oleh Sortono Kartodirjo, dia itu berpendapat bahwa belajar sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta dan masa tersebut dengan tafsiran yang penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman. Baik, selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini yaitu siklus-siklus yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya.
Saya melakukan, siklus yaitu adanya 3 siklus, di mana siklus pertama yaitu pada mulai bulan Januari, yaitu melakukan, eee, wawancara langsung kepada siswanya, yaitu melalui, WA, di mana adanya keluhan-keluhan yang dialami oleh siswa. Dan terus yang kedua itu pada bulan, Februari tentang, pengambilan hasil dari, hasil wawancara. Yang ketiga yaitu siklus ketiga pada bulan Maret, yaitu melakukan hasil proposal. Dari kerangka berpikir ini bisa disimpulkan bahwa masalah penelitian yaitu meningkatkan motivasi pembelajaran sejarah. Model diskusi yang dilakukan peneliti untuk bisa meningkatkan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Pangaribuan dan hasil yang ditempuh yaitu adanya perubahan yang diamati ketika sudah diterapkannya model diskusi di lokasi penelitian. Baik, selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini yang pertama itu subjek dan objek penelitian, di mana subjek dan objek penelitian ini yang saya angkat yaitu di SMA Negeri 1 Pangaribuan, yaitu dalam penerapan metode diskusi. Yang kedua itu waktu dan tempat, di mana di bab 2 sudah terangkat bahwa waktunya yaitu di SMA Negeri 1 Pangaribuan dan waktunya itu adanya penelitian yang dilakukan itu dalam 3 siklus pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Terus selanjutnya itu tahap perencanaan, di mana dalam tahap perencanaan ini yaitu hanya melakukan wawancara, yaitu melalui WA kepada siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pangaribuan, terkhususnya di kelas 10 pada pembelajaran sejarah. Nah, mungkin dari sebagian yang saya terangkan bisa saya simpulkan bahwa ketika dalam melakukan studi atau penelitian yang saya lakukan terhadap sekolah SMA Negeri 1 Pangaribuan dalam penerapan metode diskusi dalam meningkatkan minat dan motivasi pembelajaran sejarah, terkhususnya di kelas 10, membawa pengaruh yang sangat signifikan, di mana mereka berpendapat bahwa dalam penerapan metode diskusi ini bisa meningkatkan keaktifan dan kekreatifan siswa di dalam kelas uh, dalam bidang mampu bisa mengeluarkan pendapat-pendapat atau bisa menumbuhkan pemikiran yang sangat kritis terhadap materi-materi yang dilakukan oleh guru. Baik dari situ juga adanya interaksi-interaksi antara siswa dengan siswa yang lain, bukan hanya siswa tetapi antara siswa dengan guru, namun sebaliknya antara guru dengan siswa. Jadi ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, terkhususnya dalam mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Pangaribuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.